Bonus, itu bonus gede, ya nggak? Jangan dibalik itu, belum ada prestasi bicara bonus terus. Lo bener dong, fair nggak? Hah? Ada hasil, pasti bonus, apalagi Pak Jokowi. Kemarin SEA Games bonus, ya nggak? Nah, cuman saya mau, jangan dibalik gitu. Yes, alhamdulillah. Erick Thohir langsung beri respon setelah timnas Indonesia lolos final Piala AFF U19. Indra Syafri masuk sebagai kandidat pelatih timnas senior di Piala AFF 2024. Respon tak terduga media Malaysia usai timnasnya diganyang timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ganyang Malaysia, timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U19. Pada laga semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu malam 27 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Malaysia U19 dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini memastikan skuad Garuda Nusantara melaju ke final Piala AFF U19 2024. Gol satu-satunya dalam pertandingan ini tercipta dari gol bunuh diri yang dilakukan oleh kiper Malaysia, Muhammad Haziq Aiman Moh Esa. Dengan kemenangan ini, catatan pertemuan Indonesia melawan Malaysia dalam 5 pertandingan terakhir menjadi 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Di final, timnas Indonesia U19 yang dilatih oleh Indra Syafri akan berhadapan dengan Thailand. Thailand melaju ke final setelah mengalahkan Australia U19 dengan skor 1-0. Kemenangan Thailand juga terjadi karena kesalahan kiper Dylan Praijkalen yang gagal mengontrol back pass dari rekannya Dylan Paul Leonard. Kembali ke pertandingan Indonesia melawan Malaysia, skuad Garuda Nusantara tampil dominan sepanjang 90 menit dengan melepaskan 14 tendangan meski hanya 1 yang tepat sasaran. Keberuntungan berpihak pada Indonesia saat tendangan Buffon di depan gawang menyebabkan kiper Malaysia, Muhammad Haziq Aiman Moh Esa, melakukan kesalahan yang berujung gol bunuh diri. Meskipun wasit Yahya Ahmed Al-Balusi sempat memeriksa gol tersebut, gol tetap disahkan. Skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Respons media Malaysia usai Harimau Malaya tumbang dari sang Garuda. Setelah timnas Indonesia U19 mengalahkan Malaysia U19 dalam laga semifinal Piala AFF U19 2024, sejumlah media Malaysia ramai-ramai memberitakan kekalahan tersebut. Tim asuhan Juan Torres Garrido harus mengubur impian mereka untuk menjadi juara. Beberapa media ternama di Malaysia menyoroti pertandingan ini. Mereka menyatakan bahwa kekalahan tersebut menghancurkan mimpi Malaysia untuk mempertahankan trofi. Impian skuad nasional U19 untuk mempertahankan trofi kejuaraan ASEAN U19 2024 pupus ketika kalah 1-0 dari Indonesia di babak semifinal. Baru-baru ini, tulis Baharian dalam artikel berjudul Indonesia meluluh lantakan impian skuad nasional U19. My Metro juga membahas kemenangan timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Indra Syafri. Mereka menilai Indonesia memang layak menang. Pujian perlu diberikan kepada anak asuh Indra Syafri yang menampilkan permainan meyakinkan lewat serangan terus-menerus dari sisi kanan dan kiri hingga membuat pemain Harimau Muda harus bertahan agar tidak kebobolan. Tulis My Metro. New Straits Times juga ikut mengulas kekalahan Malaysia dengan tajuk yang cukup tajam. Malaysia menyerahkan mahkota ASEAN U19, tulis New Straits Times. Bawa timnas Indonesia U19 ke semifinal Piala AFF U19, Indra Syafri akan latih Indonesia senior di Piala AFF 2024.
sangat layak diapresiasi. Berhasil bawa timnas Indonesia ke final Piala AFF U19. Indra Syafri dapat diorbitkan menjadi pelatih timnas senior di Piala AFF 2024 untuk menggantikan sementara Shin Tae-yong yang saat ini sedang fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alangkah baiknya jika Piala AFF Senior nanti yang jadwalnya hampir bersamaan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 ada pelatih dan pemain lain yang mewakili timnas Indonesia di ajang tersebut. Setelah keberhasilan membawa timnas Indonesia U19 melaju ke final Piala AFF U19 2024, muncul spekulasi bahwa posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior akan digantikan sementara selama Piala AFF 2024. Sosok yang disebut-sebut cocok menjabat posisi tersebut adalah Indra Syafri. Banyak pihak menilai prestasi dan pengalaman Indra Syafri membuatnya layak memimpin timnas senior di turnamen tersebut. Indra Syafri dianggap sukses menerapkan gaya permainan yang dinamis dan penuh semangat di timnas Indonesia U19. Dengan strategi yang ia terapkan, timnas U19 berhasil tampil dominan dan mengalahkan Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Kemenangan tersebut meningkatkan keyakinan banyak pihak bahwa Indra Syafri mampu membawa kesuksesan serupa di timnas senior. Permainan cepat, Spartan, dan semangat tinggi menjadi ciri khas Garuda Nusantara di bawah kendali Indra Syafri. Meski belum tentu menjadi juara di Piala AFF U19 2024, banyak pihak mengapresiasi kinerja pelatih berpengalaman ini. Ia dinilai berhasil menerapkan ilmu kepelatihannya dengan baik. Selain itu, PSSI sendiri tidak menargetkan timnas Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF 2024. Fokus utama mereka adalah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal pertandingan Piala AFF 2024 dan matchday ketiga serta keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat berdekatan. Di Piala AFF 2024, timnas Indonesia bergabung di grup B dan akan menghadapi Myanmar pada 24 November. 5 hari sebelumnya, skuad Garuda akan menjamu Arab Saudi. Dengan situasi ini, maka Indra Syafri didorong untuk menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024, sementara Shin Tae-yong fokus mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan hasil optimal bagi timnas Indonesia di kedua ajang tersebut. Respon Erick Thohir usai timnas Indonesia lolos final Piala AFF U19. Yes, alhamdulillah, sangat tidak terduga pelatih yang selama ini dipesimiskan oleh banyak kalangan akhirnya bisa lolos final di Piala AFF U19. Erick Thohir selaku Ketua PSSI langsung memberikan tanggapannya. Harapan admin setelah ini tidak ada supporter yang membanding-bandingkan pelatih dimanapun timnas bermain. Bagaimanapun juga kita harus dukung timnas Indonesia siapapun pelatih maupun pemainnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan timnas Indonesia U19 yang berhasil lolos ke babak final Piala AFF U19 2024. Alhamdulillah final, tulis Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya @RichThohir pada Sabtu malam 27 Juli. Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan 1-0 atas Malaysia dalam babak semifinal yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Thailand di babak final Piala AFF U19 2024. Pertandingan final akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin malam 29 Juli. Selangkah lagi, semoga Timnas Indonesia U19 bisa memberikan yang terbaik di Piala AFF U19 2024. Semangat Garuda, tambah Erick Thohir. Kemenangan ini merupakan yang pertama bagi Timnas Indonesia U19 atas Malaysia di Piala AFF U19. Sejak pertemuan pertama pada 2002, Garuda Muda sebelumnya mengalami 3 kekalahan dan 3 hasil imbang.
Selain itu, Timnas Indonesia U19 berhasil menghentikan dominasi Malaysia di Piala AFF U19 2024. Sebelumnya, Malaysia selalu menang dalam 3 pertandingan dan menjadi tim dengan catatan gol terbanyak di penyisihan grup. Dedikasi Sintayong latih Timnas Indonesia tak boleh diragukan. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, menarik perhatian berkat dedikasinya yang luar biasa. Pelatih asal Korea Selatan ini menunjukkan komitmen total dalam melatih Timnas Indonesia, bahkan saat harus menahan sakit. Sintayong mengungkapkan bahwa selama melatih Timnas Indonesia, ia harus dirawat di rumah sakit karena radang dada akibat kelelahan. Saya tidak punya waktu istirahat sejak pertandingan terakhir kualifikasi Asia untuk Olimpiade Paris hingga pertandingan internasional di bulan Juni untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat kelelahan, kata Sintayong, seperti dilansir dari Naver pada Sabtu 27 Juli 2024. Menjelang pertandingan internasional bulan Juni, Sintayong mulai mengalami batuk dan demam. Meskipun merasa tidak enak badan, ia terus berusaha dan tetap melatih Timnas Indonesia. Meski gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia senior ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun setelah itu ia harus dirawat di rumah sakit karena kondisi paru-paru kirinya yang serius. Dokter mengatakan bahwa kondisi ini disebabkan oleh stres dan kelelahan. Setelah pertandingan, saya langsung pergi ke ruang gawat darurat di Korea. Dokter mengatakan bahwa kondisi ini bisa terjadi akibat stres dan kelelahan, jelas pelatih berusia 53 tahun tersebut. Meskipun sedang dirawat, Sintayong terus memikirkan Timnas Indonesia. Ia mengaku ingin pulang lebih awal, tetapi rumah sakit melarangnya dan PSSI memutuskan untuk memperbolehkannya tinggal lebih lama. Saya ingin pulang cepat karena jadwal Timnas Indonesia. Rumah sakit menghentikan saya dan PSSI juga memahami situasinya, tambah Sintayong. Kini Sintayong telah pulih dan siap untuk memimpin Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berada di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Selain itu, Sintayong baru saja menerima Golden Visa di Indonesia. Visa istimewa ini memudahkan proses imigrasi dan memungkinkan tinggal lebih lama. Visa ini diberikan setelah perjuangan Sintayong selama hampir 5 tahun melatih Timnas Indonesia.